2022. Dia Krisna tidak sendiri pada hari ini, sahabat sonora. Kita akan berbincang dengan Mitra Wacana dengan tema pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik nih, sahabat sonora. Dan yang hadir bersama kami sudah ada Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional dan BRIN ya, sahabat sonora, dan peneliti ahli muda. Kita sapa dulu Mas Hastangka pada siang hari ini. Selamat siang Mas Hastangka, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Tia, rekan-rekan sekalian dan para pendengar Sonora yang berbahagia. Oke, semangat sekali akan berbincang ya Mas Hastangka mengenai pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik pada hari ini hingga pukul 12 nanti. Ya. Dan selama 1 jam ini kita akan berbincang mengenai tema hari ini. Mas Hastangka, boleh dong cerita-cerita sedikit mengenai tema kita pada hari ini? Ya, ini memang tema yang selalu menarik ya dalam perbincangan-perbincangan kita ya, bicara tentang perempuan atau membahas tentang perempuan, ya pendidikan. Iya. Apalagi isu yang spesifik ya, yang berkaitan dengan menghadapi masalah yang disebut konflik ya. Kemudian juga tantangan-tantangan zaman yang lain yang kita hadapi. Nah, ini menjadi satu perbincangan yang penting untuk bisa kita mendapatkan inspirasi dan juga pandangan-pandangan yang baru ya, Iya. terkait dengan dinamika dan perkembangan perempuan hari ini, terkait dengan pendidikan dan segala aspek itu kita diskusikan bersama, Mbak. Oke, seperti itu ya Mas Hastangka. Ya. Dan mengenai pendapat Mas Hastangka tentang sebuah konflik ini dengan tema kita hari ini, gimana nih Mas Hastangka pendapatnya? Ya, ini kalau kita berkaitan dengan apa sih pengertian atau pemahaman tentang konflik secara sederhana. Jadi konflik itu kan muncul dari pertama yang paling sederhana itu perbedaan pandangan. Nah, orang berbeda pandangan bisa melahirkan konflik ya. Konflik apa? Ya, pemikiran, konflik perbedaan cara pandang, itu akan terjadi konflik. Yang kedua mungkin munculnya perbedaan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang misalnya, atau oleh beberapa orang, atau orang yang satu dengan yang lain berbeda sistem nilai tentang sesuatu yang dia yakini berbeda, itu akan menimbulkan konflik ya kalau tidak ada titik temu. Nah, kalau kelompok apalagi lebih luas ya, melibatkan banyak orang ya. Nanti kalau perempuan juga sama, nanti melibatkan unsur-unsur yang lain ya, ada perempuan, anak dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu berkaitan perbedaan, jika tidak ada titik temu atau jalan keluar. Nah, itu konflik itu terjadi kalau kita simpulkan ada 3 hal. Ya, perbedaan pandangan itu yang paling soft ya. Orang berbeda pandangan, tidak ada titik temu, maka menimbulkan konflik. Nah, kemudian perbedaan nilai ya, nilai-nilai yang diyakini bisa menimbulkan konflik. Nah, yang ketiga prinsip-prinsip tadi, norma. Ya, jadi kita misalnya saya dan Mbak Tia berbeda prinsip misalnya. Ya, itu bisa konflik ya kita kalau tidak ada jalan temunya. Nah, ini latar belakang yang bisa kita pahami ya secara sederhana. Maka ya jalannya ya kita mencoba untuk menghindari itu ya, supaya konflik itu tidak muncul. Oke. Nah, itu. Seperti itu ya Mas Hastangka ya. Ya. Karena terkadang kita aja bersaudara, berdua aja sering konflik ya Mas Hastangka. Apalagi negara gitu ya, jelas ada konflik di dalamnya. Ya, betul sekali Mbak. Kalau kita melihat ya, selama ada peradaban, kehidupan manusia ya selalu tidak lepas ya, tidak akan terlepas dari yang perlu kita ketahui. Itu yang menjadi fakta yang harus kita ketahui, yang perlu kita sadari bersama-sama. Cuma nanti bagaimana mengelola itu ya secara baik atau secara harmoni agar tidak menimbulkan tekanan atau konflik yang lebih luas lagi. Nah, ini yang penting sekali. Oke, terima kasih Mas Hastangka, itu pendapat Mas Hastangka mengenai sebuah konflik ini. Dan Mas Hastangka boleh dong ceritakan sedikit juga faktor-faktor penyebab sebuah konflik ini di suatu negara. Nah, ini menarik sekali ya. Ya, setiap negara jelas ya punya posisi ya. Negara itu punya posisi tertentu. Kemudian geostrategisnya, mereka punya kepentingan kan. Nah, jelas basis kepentingan negara, kalau kita bicara negara ya yang lebih luas berarti ya
dan rekan-rekan sekalian, pendengar radio Sonora, itu bicara kepentingan nasional. Iya. Jadi kalau kita bicara negara, ada kepentingan nasional di situ yang harus diperjuangkan, mungkin dipertahankan dan diupayakan. Nah, tujuannya apa? Ya untuk memastikan dan melindungi ya masyarakat, memastikan dan melindungi bagaimana negara itu bisa sustain ya, berkelanjutan. Nah, ini posisi dari negara. Nah, kalau negara itu bertemu dengan negara yang lain, nah bisa ada kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama ya, bisa saling berkolaborasi ya, kerjasama. Ya, kemungkinan kedua kalau tidak ada titik temu, muncul konflik itu yang kita akan bahas ya, diskusikan kalau bicara tentang negara. Dan ini sering ya. Maka negara mengupayakan kerjasama ya, ada kerjasama bilateral ya, multilateral, kemudian kerjasama yang sifatnya itu kerjasama yang lainnya ya, supaya apa, setiap kepentingan itu bisa terpenuhi, setiap kepentingan negara, jangan sampai muncul konflik. Nah, itu kan harapan ke depan, itu yang bisa kita lihat gambaran dari negara. Oke, dan dalam konflik pasti selalu ada korbannya ya Mas Hastangka ya. Kira-kira siapa yang paling rentan menjadi korban dalam situasi konflik ini? Nah, ini menarik sekali ya. Ini kalau kita belajar dari sejarah konflik ya, sejarah konflik yang muncul atau yang berkembang ya sampai abad hari ini ya, abad 21 hari ini, kan jelas kelompok yang paling rentan itu ada makhluk yang namanya perempuan kan, satu. Yang kedua itu anak ya, anak kecil ya, balita sampai anak. Yang ketiga adalah orang tua atau ya elderly people ya, orang yang tua ya, mungkin usianya kalau kita rata-rata di atas 60 tahun ke atas. Itu adalah kelompok yang rentan. Yang keempat ya bisa kelompok komunitas disabilitas ya. Artinya ya kelompok-kelompok itu atau minoritas itu potensi menjadi kelompok yang sangat rentan kalau kita bicara tentang konflik. Maka perlu ada pendidikan sebenarnya. Pendidikan untuk mengajarkan kesadaran akan hal-hal semacam itu. Tujuannya apa ya, mereka atau kelompok rentan itu biar tahu caranya ya, bagaimana menghindari, mengatasi, bagaimana mencari jalan keluar ya, supaya tidak terdampak tadi, terdampak yang lebih luas atau yang lebih jauh lagi, menimbulkan korban-korban banyak ya, lebih banyak lagi. Nah, ini yang penting sekali. Maka pendidikan menjadi penting itu, yang perlu kita sadari bersama. Oke, seperti itu Mas Hastangka. Tadi sempat Mas Hastangka sebut bahwa perempuan menjadi salah satu korban dalam situasi konflik ini ya Mas Hastangka. Nah, sedikit dengan kesetaraan gender ya Mas. Nah, menurut pendapat Mas Hastangka sendiri, apakah perempuan terkadang Mas Hastangka? Nah, ini sudah ada evolusi ya, artinya sudah ada perkembangan yang sangat baik sekali, atau perubahan-perubahan ya, cara pandang orang dalam melihat posisi perempuan ya dengan laki-laki kalau kita bicara kesetaraan gender. Ini sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan ya terhadap posisi perempuan atau peran penting perempuan itu dalam mengatasi atau dalam menjawab tantangan-tantangan zaman ya, terutama persoalan konflik ini ya, misalnya konflik perang ya, konflik sosial, konflik politik ya, konflik ekonomi. Justru misalnya di konflik perang masif itu perempuan justru memiliki peran penting dalam apa? Dalam memberikan atau menjadi agen perdamaian. Nah, ini contohnya ya, agen perdamaian, artinya peran perempuan menjadi peran yang sentral atau yang strategis ya dalam upaya untuk menjadi penjaga perdamaian atau peacekeepers ya, kaum perempuan. Nah, dalam sejarah kita juga terlihat ya bagaimana kontribusi perempuan sebenarnya tahun 1800-an, 1900-an, kaum perempuan Indonesia itu banyak berjuang untuk apa? Memerdekakan bangsa kita. Konflik apa? Konflik yang berkaitan dengan perang ya, perang kemerdekaan. Mereka memperjuangkan itu dengan jalur apa? Pendidikan ya. Contohnya siapa? Ya, Dewi Sartika misalnya dari Jawa Barat, kemudian ada Raden Ajeng Kartini misalnya. Nah, ini kan upaya-upaya diplomasi internasional dan diplomasi kebangsaan untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa kita lewat pendidikan. Nah, sebelum itu juga ada
Misalnya ada Cut Nyadin ya, Iya. Christina Matatiahahu misalnya. Nah, tokoh-tokoh pejuang perempuan itu punya upaya untuk menjadi agen perdamaian, membuat perubahan di masyarakat dan juga membela ya negara bangsanya. Nah, ini contoh-contoh kalau di Indonesia. Nah, ini menarik sekali untuk menggali kembali peran perempuan ya dalam konteks mengatasi konflik atau menjawab tantangan zaman lewat pendidikan, lewat jalur-jalur yang sudah mereka miliki. Dan mungkin bisa dijelaskan Mas Hastangka dampak apa saja yang dirasakan oleh warga negara terhadap konflik ini, terutama perempuan dan juga anak? Ya tentu dampaknya bisa bermacam-macam ya, sangat kompleks ya kalau kita bicara perempuan dalam situasi konflik atau dalam konteks konflik itu sangat kompleks ya. Iya. Bisa saja mereka terpisah dari keluarganya ya, bisa saja mereka terpisah dari anak-anaknya, dan juga bisa saja mereka tidak mendapatkan perlindungan ya dari negara sendiri atau dari orang-orang sekitarnya yang lebih kuat ya memberikan perlindungan bagi kaum perempuan ya. Bahkan bisa saja yang lainnya mereka tidak bisa mendapatkan akses ya dalam kehidupan, misalnya akses air, akses makanan dan sebagainya. Iya. Ya, karena mereka adalah kelompok yang rentan ya, yang belum mendapatkan akses yang lebih baik atau perlindungan. Nah, ini bisa terjadi. Nah, maka perlu ada pendidikan ini, pendidikan ya bagaimana cara-cara atau orang mengistilahkan itu manajemen konflik ya. Pendidikan atau sekolah bagi perempuan, ya sekolah perdamaian bagi perempuan, sekolah pendidikan bagi perempuan dalam mengatasi konflik. Nah, ini penting sekali, perlu kita promosikan, perlu kita lakukan ya. Iya. Supaya perempuan sadar ya kalau menghadapi situasi krisis ya, krisis perang misalnya, apa yang dilakukan? Misalnya seperti kasus di Rusia, invasi Rusia ke Ukraina misalnya. Benar. Apa yang terjadi? Nah, perempuan menjadi kelompok yang rentan ya, mereka terpisah dari anak-anaknya ya. Kita bisa lihat ya data dari UN itu banyak migrasi atau perpindahan ya secara cepat ya karena perang ya di Ukraina, invasi Rusia ke Ukraina. Ini contoh yang paling terbaru misalnya. Belum contoh yang lain ya, konflik perang di Timur Tengah. Itu kan juga perempuan menjadi kelompok rentan ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Ya, kesadaran dan pendidikan bagi perempuan menjadi penting untuk bisa menjawab tantangan zaman dan menghindari ya meminimalisir ya risiko konflik itu. Nah, ini yang penting sekali. Oke, seperti itu ya Mas Hastangka. Dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan menarik kita pada hari ini, sahabat Sonora tentunya bisa bergabung juga dengan pertanyaan yang menarik untuk tema kita pada hari ini, yaitu pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik. Berbincang dengan Mitra Wacana dan juga bersama Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan juga peneliti ahli muda. Sobat Sonora bisa telepon di 557762 dan juga 081754832000 untuk SMS dan juga WhatsApp. Ditunggu sahabat Sonora. Ini beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat Mitra Wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di Mitra Wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama.
gambar yang dibuat marah, volunteer, ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu. Yang sebelah sini gambar soal keprihatinan Mitra Wacana terhadap lingkungan, terutama hutan kita yang semakin berkurang, ditebangi untuk perkebunan. Krisis agraria ini di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan ataupun di daerah lainnya. Nah, dengan gambar sederhana ini kita ingin mengkampanyekan kepada masyarakat sekeliling kantor Mitra Wacana bahwa ada problem, ada masalah yang kita hadapi. Saya Muazim dari penggiat Mitra Wacana untuk program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Selamat siang sahabat Sonora, tentunya masih semangat ya dengan perbincangan kita pada hari ini dengan Mitra Wacana dengan tema pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik. Dan yang hadir bersama kami sudah ada Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, peneliti ahli muda. Dan sahabat Sonora masih ada waktu untuk bergabung hingga pukul 12 nanti, telepon di 557762 dan juga WhatsApp SMS di 0817548320. Halo Mas Hastangka, masih semangat ya? Ya, tetap semangat selalu ya. Tetap semangat Ya. karena perbincangan kita pada hari ini sangat menarik dan tentunya informatif bagi sahabat Sonora yang mendengarkan. Dan untuk selanjutnya nih sahabat Sonora akan kita bahas apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara ya Mas Hastangka untuk menjamin rasa aman bagi warganya. Monggo Mas Hastangka. Oh ya, ya baik. Ini pertanyaan yang menarik ya, atau pertanyaan diskusi yang menarik ya. Sebenarnya bagaimana negara ya memastikan atau menjamin masyarakatnya supaya mereka itu mendapatkan perlindungan yang maksimal ya, Iya. dan optimal. Nah, ini kita bicara perlindungan yang maksimal dan optimal ya. Jangan perlindungan yang sifatnya itu minimal. Nah, ini penting. Jadi negara sebenarnya sudah membuatkan regulasi-regulasi atau aturan-aturan ya. Kalau kita baca atau kita lihat ya, negara pernah menerbitkan atau membuat desain rencana aksi nasional ya, perlindungan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Nah, tujuan dari rencana aksi nasional ini apa? Untuk melindungi perempuan dan anak, khususnya itu kelompok rentan dalam konteks konflik sosial. Iya. Ya, bagaimana negara menjamin itu supaya apa? Perempuan dan anak itu terhindar dari situasi konflik sosial yang terjadi di satu negara ya, khususnya kita bicara domestik ya, negara kita di Indonesia. Nah, yang berikutnya itu ada instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender ya dalam pembangunan nasional. Nah, di situ salah satunya juga bagaimana pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan agar perempuan dan anak itu bisa berdaya ya, kemudian bisa terlindungi secara maksimal. Nah, yang lainnya apa? Ada peraturan presiden nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Nah, ini menarik sekali Mbak Tia, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat atau regulasi yang dibuat oleh negara untuk mengupayakan dan melindungi perempuan
dari konflik sosial misalnya, Iya. konflik politik ya, konflik ekonomi, bahkan konflik yang sifatnya lebih besar ya, yang melibatkan dua negara. Nah, ini salah satu hal yang menarik yang perlu diketahui. Nah, yang lainnya ada upaya-upaya dari masyarakat ya, memberikan pendidikan ya, edukasi kepada masyarakat lewat komunitas ya, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri ya. Kita pernah ingat Mbak Tia waktu Ya. kecil mungkin kita pernah mendengar namanya PKK ya, Iya. Karang Taruna. Iya, Nah, benar. di situ kan juga banyak perempuan ya terlibat, peran-peran perempuan dalam pembangunan ya, dalam pendidikan ya, pendidikan sosial, pendidikan ekonomi ya, pendidikan di tengah-tengah konflik sosial di masyarakat. Iya. Nah, itu jalan-jalan itu sudah ada sebenarnya. Tinggal kita optimalkan dan kita maksimalkan untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar bisa mendapatkan pelindungan ya, yang optimal atau yang maksimal. Nah, itu yang penting yang perlu kita lihat bersama-sama. Oke. Demikian Mbak Tia. Oke, terima kasih Mas Hastangka, dan mungkin Tia mau nanya sedikit ini Mas Hastangka mengenai, menurut Mas Hastangka bagaimana sebaiknya untuk dapat memenuhi hak perempuan dan juga anak dalam situasi konflik ini, Mas Hastangka? Nah, ini menarik juga ya. Kalau memang kita betul-betul kita pernah belajar ya dari konflik-konflik yang pernah kita alami ya. Misalnya konflik sosial ya yang terjadi di wilayah timur ya, di Poso ya, di Ambon ya, kemudian di Kalimantan, bahkan di Jawa, Sumatera, hampir rata-rata kita pernah mengalami situasi konflik sosial ya, konflik secara sosial. Nah, ini penting sekali ya. Ini peran bersama. Jadi peran masyarakat, peran negara, peran pemerintah daerah ya. Kita punya dinas-dinas sosial misalnya, dinas sosial yang menangani masalah persoalan-persoalan sosial itu menjadi penting. Jadi kenapa ada Kementerian Sosial, kenapa ada dinas sosial di setiap kabupaten dan provinsi. Nah, tujuannya juga tidak hanya sekedar khusus perempuan ya, menangani masalah perempuan, tapi isu-isu sosial. Iya. Persoalan-persoalan sosial itu bisa dijawab di instrumen atau di kelembagaan yang namanya dinas-dinas itu dari aspek negara, pemerintah. Nah, yang lainnya misalnya dari masyarakat ya, tumbuhnya atau munculnya kesadaran kelompok-kelompok masyarakat ya untuk bisa memberikan edukasi ya kepada kaum perempuan atau kelompok rentan ya, misalnya seperti Mitra Wacana ini ya, contohnya itu kan juga punya perhatian khusus ya, spesialis tentang perempuan misalnya. Nah, ini juga penting ya, peran mereka akan sangat penting ketika negara dalam satu krisis ya, atau dalam situasi konflik sosial, konflik komunal. Nah, mereka bisa berkontribusi di situ. Untuk apa ya? Untuk membantu perempuan ya dari masalah konflik itu, atau bisa mengatasi, atau juga bisa mendorong perempuan sebagai negosiator ya, mediator, dan juga agen perdamaian di situ ya. Jadi perempuan tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan perlindungan, bisa saja di sana perempuan itu menginisiasi ya untuk perdamaian ya, untuk membuat konflik itu tidak terjadi. Ya, itu bisa memungkinkan ya. Jadi perempuan tidak hanya sekedar dalam konteks korban, tapi perempuan juga bisa diperankan di situ untuk menjadi negosiator ya, untuk menjadi inisiator dan bahkan menjadi peacekeeper ya, penjaga perdamaian supaya tidak memunculkan konflik lebih luas lagi. Nah, ini juga jangan salah bahwa perempuan seolah-olah korban, tapi juga di sana perempuan juga bisa berperan ya untuk mewujudkan itu. Nah, ini butuh pendidikan ya, butuh ada persiapan, mungkin training, pelatihan ya, kemudian pendidikan yang sifatnya informal untuk tahu ya situasi dan kondisi bagaimana perempuan itu berperan ya dalam situasi konflik yang muncul, yang akan terjadi, mungkin potensi konflik yang akan terjadi. Nah, ini harus dipersiapkan ya, sumber daya manusianya juga harus dipersiapkan ya, supaya mereka juga menjadi ujung tombak kita ya dalam konteks mengatasi Nah, ini penting. Menurut Mas, apakah perempuan di Indonesia ini sudah berani bersuara saat menghadapi konflik, atau masih ragu gitu kalau perempuan di Indonesia menurut Mas Hastangka? Ya, kita bisa melihat ya, secara umum ya banyak perempuan-perempuan tangguh ya, perempuan-perempuan yang sudah
selesai dalam masalah-masalah dirinya, akhirnya dia menjadi perempuan yang menjadi perempuan penggerak. Itu Iya. sudah banyak sebenarnya. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi ya, itu kalau kita perbandingkan kuantitatif kecil sekali ya. Oke. Karena penduduk kita, total penduduk Indonesia ya secara umum kan 250 juta jiwa ya. Nanti dibagi pemuda berapa, kemudian jumlah laki-laki perempuan. Nah, kalau dari konteks populasi ya masih minim sekali. Minim. Nah, kita membutuhkan banyak ya sumber daya manusia khususnya perempuan yang nanti dipersiapkan untuk menjadi apa ya, itu penjaga perdamaian ya, Iya. untuk bisa mendorong bagaimana konflik-konflik sosial jangan terjadi kalau itu muncul, dan bahkan mereka menjadi seorang negosiator ya, kemudian mediator, dan juga menjadi penjaga perdamaian di wilayahnya. Nah, ini penting sekali. Iya. Nah, ini butuh pendidikan lewatnya, jalurnya pendidikan itu jarang sekali, Iya. Mbak Tia. Dan banyak perempuan-perempuan ya secara umum ya, kita bicara secara umum itu pendidikan tentang manajemen konflik memang belum maksimal. Kita bicara ya ada, tapi belum maksimal. Nah, ini yang perlu kita upayakan ya. Harapannya ada agenda besar, agenda dari negara juga untuk mewujudkan itu. Nah, termasuk juga dari masyarakat dan juga dari perempuan sendiri ya, Iya, menginisiasi benar. itu. Nah, ini penting ya. Nah, ini sekolah-sekolah perempuan, nah itu bagaimana implikasi dengan munculnya ada sekolah khusus perempuan ya. Kemudian kalau bisa ada perguruan tinggi khusus perempuan. Nah, Oke. isinya semuanya perempuan, Mbak. Jangan laki-laki misalnya. Nah, itu kalau ada desain itu, itu akan kita lihat implikasinya. Nah, itu sebuah revolusi penting. Nah, saya rasa demikian. Oke. Dan sebenarnya juga perempuan itu punya power ya, asalkan dia berani ya Mas Hastangka ya untuk menghadapi konflik itu. Dan menurut Mas Hastangka ini kenapa sih masih ada keraguan di dalam perempuan untuk mengeluarkan powernya itu, Mas Hastangka? Ya, ini kita perlu belajar sebenarnya. Banyak pemimpin dunia ya, itu juga berasal dari perempuan ya. Misalnya Margaret Thatcher ya, kemudian tokoh-tokoh pemimpin dunia yang lain itu kan juga inisiasi dari perempuan sebagian besar. Nah, konteks Indonesia mungkin perlu mendorong rasa percaya diri. Jadi kita masih mengalami yang namanya dilema ya, atau krisis rasa percaya diri itu belum muncul, belum tumbuh ya di kalangan kaum perempuan. Nah, itu perlu ada motivasi ya, dorongan, memperkuat jati diri ya perempuan itu supaya mereka itu memang betul-betul berdaya dan menjadi ujung tombak ya kalau dalam konteks konflik ya. Itu menjadi penting ya. Kita perlu ada skema atau konsep yang mendasar untuk memastikan atau mendorong kaum perempuan itu punya rasa percaya diri ya. Jangan minder ya. Ya, kalau duduk ya harapannya duduk di depan ibaratnya kan gitu, jangan di belakang. Nah, ini peran-peran perempuan harus diutamakan ya. Ini sudah ada dalam konteks 30% atau 20% perwakilan parlemen di Indonesia itu harus perempuan misalnya. Partai politik itu wajib mengadakan anggotanya untuk bisa masuk parlemen itu dari kalangan perempuan itu sekitar 20% ya atau 15%. Nah, itu sudah aturan undang-undang. Artinya itu sudah ada ya wadahnya, kesempatannya, peluangnya juga ada. Hanya saja mungkin belum muncul ya dari kaum perempuan sendiri itu belum maksimal. Nah, ini perlu kita dorong ya. Caranya gimana ya? Memperkuat lewat pendidikan. Pendidikan kaum perempuan harus diperbanyak ya. Jangan kaum laki-laki tapi kaum perempuan memimpin misalnya. Kaum perempuan harus jadi ilmuwan sebanyak-banyaknya, jadi ahli ya, guru besar, pendidik ya sebanyak-banyaknya. Nah, itu perlu didorong karena mereka yang akan memimpin nanti ya kaumnya untuk apa ya, mencerahkan ya peradaban bangsa. Ini kan juga penting sekali. Nah, ini bisa memberi keseimbangan. Saya belum melihat ya kalau di negara lain memang ada perguruan tinggi yang khusus perempuan. Nah, di Indonesia khususnya di Jepang ya yang saya tahu itu ada perguruan tinggi khusus perempuan, Unisas ya levelnya. Nah, di Indonesia bagaimana? Apakah bisa nanti masyarakat atau kelompok masyarakat itu mendirikan sampai jenjang tertinggi itu pendidikan perguruannya khusus perempuan? Ya, mahasiswanya perempuan, ya dosennya perempuan. Nah, ini harus diinisiasi ya. Nah, itu penting supaya melahirkan rasa percaya diri ya mereka. Kalau kita sudah punya SMA khusus perempuan ada ya, SMP juga ada.
SD belum ada, tapi setidaknya bagaimana kita tingkatkan ke tingkat perguruan tinggi. Iya. Nah, ini supaya apa? Meningkatkan kualitas SDM ya. Jadi pelatihan-pelatihan untuk perempuan ya ada di situ nanti. Nah, ini tanggung jawab bersama atau mungkin ada inisiasi yang lain dari masyarakat, itu penting sekali. Oke, seperti itu Mas Hastanga, Ya. dan masih akan kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini mengenai pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik, tentunya bersama dengan Mitra Wacana. Yang hadir bersama kami ada Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan juga peneliti ahli muda. Sobat Sonora masih bisa bergabung hingga pukul 12 nanti di 5577762 untuk telepon, dan juga 0817548320 untuk SMS dan juga WhatsApp. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Kokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia.
beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat mitra wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Sonora di program Teras Kota hari ini Rabu 23 Maret 2022 dengan berbincang bersama Mitra Wacana dengan tema yaitu pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik bersama dengan Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, peneliti ahli muda, dan sahabat Sonora sudah ada yang bergabung di 0875483200. Sudah ada Mbak Amanda di Jalan Pandega yang bertanya mengenai konflik yang berkepanjangan yang sering menimpa korban khususnya anak dan juga perempuan. Menurut Mas Hastangka, apakah segera bisa terselesaikan? Dan seperti yang kita tahu sudah banyak sekali informasi sosialisasi yang diberikan mengenai hak-hak tersebut. Monggo Mas Hastangka. Nah, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan atau pertanyaan dari Bu atau Mbak Amanda ini menjadi satu fokus ya perhatian kita ya. Kita mengharapkan konflik terjadi, ya itu yang penting ya. Justru kita lebih pencegahan ya, jangan sampai ada konflik. Nah, ini kasus atau pertanyaan yang disampaikan Mbak Amanda ini kan situasi di mana konflik sudah terjadi atau sedang terjadi ya. Ini kita sebenarnya tidak berharap ke sana. Namun situasi itu betul sekali yang disampaikan Mbak Amanda itu kita melihat ya secara fakta itu banyak sekali ya konflik-konflik ya yang muncul ya yang tidak kita harapkan itu justru terjadi ya, misalnya seperti kasus hari ini ya, invasi Rusia ke Ukraina kan sesuatu yang di luar dugaan kita ya, bukan harapan kita bersama maksudnya, dan juga bukan harapan mungkin masyarakat Ukraina terjadi invasi Rusia. Nah, ini terjadi, fakta sudah terjadi. Nah, bagaimana supaya ya kaum rentan ini ya khususnya perempuan dan juga anak-anak ya supaya tidak menjadi korban yang berkelanjutan dari konflik itu. Ya, langkah yang pertama adalah mitigasi ya atau manajemen punya SOP yang jelas. Nah, apakah setiap negara hari ini tidak hanya situasi dalam konteks bencana ya, mitigasi bencana, tapi dalam konteks manajemen bencana kita perlu memastikan kembali setidaknya memastikan kembali apakah negara, kalau itu bicara negara itu punya SOP yang memadai untuk menjamin dan melindungi ya kelompok rentan ini ya. Misalnya ada situasi yang tidak terduga atau force majeure. Ini kan sesuatu yang tidak terduga dalam konteks perang ya, konflik sosial, konflik politik. Nah, SOP dari negara itu kemana membawa keselamatan kaum perempuan dan anak ini ya, apakah ada shelter yang memadai ya, tempat-tempat perlindungan yang memadai. Nah, ini yang perlu kita langkah kesiapsiagaan kita kalau menghadapi konflik. Yang kedua juga memastikan ya sumber-sumber logistik ya bagi kaum perempuan, misalnya dalam konteks logistik secara jasmani dan juga nanti juga berkaitan dengan yang sifatnya rohani ya, artinya apa, trauma healing ya, misalnya penyembuhan traumatik ya atas situasi konflik itu kan juga diperlukan. Nah, itu perlu disiapkan. Apa yang perlu disiapkan? Yang paling jelas adalah SDM untuk menangani itu ada atau tidak. Jangan sampai SDM yang menangani itu tidak ada. Nah, ini yang sering terjadi ya, ketika konflik itu muncul ya, konflik terjadi, kita justru cari SDM yang menangani hal itu. Nah, ini yang sering muncul ya ketika kita itu melihat konflik itu. Jadi perlu ada kesiapan. Memang ada stok SDM yang menangani itu benar-benar ada ya. Ketika ada konflik terjadi di masyarakat itu mereka langsung terjun ya. Entah itu volunteer, tapi volunteer itu memang sudah disiapkan ya, bukan volunteer dadaan. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, kasus-kasus konflik itu memunculkan volunteer dadaan ya untuk menangani konflik ya yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di konteks kita ya, ketika masyarakat atau daerah itu sosial, konflik politik, bahkan konflik yang tidak diharapkan itu melahirkan
satu situasi atau kondisi yang tidak pasti, tidak menentu. Iya. Nah, itu penting sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kesiapan misalnya sarana dan prasarana, fasilitas ya yang memadai. Kadang-kadang ketika konflik terjadi tidak tahu kepastian ya mereka harus dibawa kemana. Ini juga kasus yang terjadi di Ukraina ya. Mereka harus pindah ke Rumania, ke Jerman dan sebagainya, atau artinya dievakuasi. Lumayan artinya cukup baik ya, Ukraina itu berdekatan dengan negara-negara tetangga yang jaraknya itu jalur darat yang bisa dicapai. Benar. Nah, konteks Indonesia ini kepulauan. Iya. Nah, kita harus punya kepastian fasilitas yang memadai, infrastruktur yang memadai. Misalnya kalau mengevakuasi jumlahnya ribuan itu pakai apa kendaraannya? Ya, kalau bis itu bisnya yang mana? Di mana bisa kita akses? Ya, kalau itu kapal, kapalnya yang mana yang harus dipersiapkan? Ya, kalau itu pesawat ya bagaimana akses ke bandara misalnya untuk dipersiapkan evakuasi bagi kelompok-kelompok itu. Nah, itu langkah-langkah strategis yang perlu diketahui dan perlu kita ketahui dan perlu disiapkan ya oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Nah, supaya apa? Ya, kalau menghadapi satu situasi konflik yang berkepanjangan misalnya sudah terjadi, itu kita sudah siap ya mengatasi itu dan bisa menyelesaikan dengan baik. Dan juga itu ada satu program yang cukup jangka panjang ya untuk ya terhadap pasca konflik. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Maka perlu ada infrastruktur apa bentuknya ya, seperti sarana-sarana pendidikan misalnya, akses publik, layanan publik ya, kesehatan, layanan sosial, kemudian juga layanan pendidikan. Maka itu bisa kita percepat ya penanganan atau mengatasi pasca konflik ya. Ketika terjadi konflik ya, masalah-masalah itu sudah tidak akan terjadi dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, perlu kita identifikasi ini ya, kenapa kasus-kasus itu belum muncul atau belum bisa terselesaikan, itu ada apa persoalannya. Nah, itu perlu kita identifikasi, apakah masalah infrastruktur ya yang belum memadai, atau masalah SDM, atau masalah SOP manajemen konflik yang belum siap, atau yang lainnya misalnya pendidikan yang belum bisa memberikan pencerahan atau mencerdaskan seluruh stakeholder ya, bahwa penanganan konflik itu menjadi penting ya, bahwa itu situasi yang sangat kritis ya bagi kaum perempuan ya, bagi anak-anak, supaya hidup mereka itu bisa damai. Kemudian hidup mereka itu bisa normal kembali. Nah, ini yang harus kita pastikan ya secara bersama-sama dengan prasyarat tadi, ketentuan tadi itu sudah terpenuhi atau belum. Harus kita persiapkan wadahnya, persiapkan tempatnya, persiapkan jalur-jalurnya supaya prasyarat di awal itu sudah terpenuhi. Kalau prasyarat di awal tadi belum terpenuhi, nah ini akan menjadi masalah berikutnya. Ya, nah, ini yang perlu menjadi catatan kita ya, terutama misalnya kalau Mbak Amanda jadi aktivis atau jadi seorang negosiator, inisiator, atau mungkin seorang promotor ya untuk penjaga perdamaian kaitannya dengan isu-isu mengatasi konflik, manajemen konflik. Nah, kita perlu mempersiapkan prasyarat tadi untuk memastikan supaya ketika misalnya ya, meskipun ini tidak kita harapkan konflik itu terjadi misalnya, nah kita sudah siap, infrastruktur siap, sarana prasarana siap, dan jalur-jalur yang sudah untuk mengevakuasi dan memberikan pendampingan sekaligus SDM-nya. Jadi jangan sampai SDM itu datang dan pergi. Nah, sejauh ini kan SDM itu suka relawan atau volunteer ya, yang datang dan pergi. Nah, ini tidak ada kepastian ketika bicara pendampingan. Bisa saja mereka selesai kegiatannya pergi, kemudian ganti lagi yang baru. Nah, itu tidak ada keberlanjutan. Nah, ini harus disiapkan juga. Maka perlu ada sumber daya manusia ya, siapapun itu dipersiapkan untuk menangani spesialis ya. Ya, ketika dalam situasi konflik, khususnya penanganan bagi perempuan dan anak-anak ya, kelompok rentan ini. Nah, ini harus disiapkan sejak awal. Nah, itu butuh pendidikan, butuh diklat ya, butuh seperti yang tadi ya, Mas. Betul sekali ya, Mbak Tia. Ya, ini
perlu kita rancang bersama ini, Mbak Amanda bisa melibatkan komunitas, kelompok, atau Iya. mungkin teman-temannya. Ini kita bersama-sama. Maka bisa merancang itu menjadi lebih baik. Oke. Saya kira demikian itu. Oke, terima kasih Mas Hastangka atas jawabannya lengkap sekali nih Ya. untuk Mbak. Break dulu Sobat Sonora, dan Sobat Sonora bisa bergabung lagi. Pertanyaan lagi, dan Sobat Sonora tetap dengarkan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Ini beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat mitra wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di mitra wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Gambar yang dibuat Mara volunteer, ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu. Yang sebelah sini gambar soal keprihatinan mitra wacana terhadap lingkungan, terutama hutan kita yang semakin berkurang, ditebangi untuk perkebunan. Krisis agraria ini di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan ataupun di daerah lainnya. Nah, dengan gambar sederhana ini kita ingin mengkampanyekan kepada masyarakat sekeliling kantor mitra wacana bahwa ada problem, ada masalah yang kita hadapi. Saya Muazim dari penggiat mitra wacana untuk program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi Selamat siang sahabat Sonora, masih di program Teras Kota tentunya dengan berbincang dengan Mitra Wacana dengan tema yaitu pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik. Yang hadir bersama kami ada Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yaitu peneliti ahli muda. Dan akan kita sapa sahabat Sonora yang sudah bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Mas Dito di Jalan Magelang yang bertanya mengenai ketika konflik seperti rumah tangga misalnya Mas Hastangka. Nah, hak anak yang harus dilindungi adalah hak apa saja nih Mas ketika terjadi konflik rumah tangga khususnya? Monggo Mas Hastangka. Nah, ini menarik sekali ya. Ini pertanyaan sangat spesifik sekali ya. Itu berkaitan dengan konflik di konteks wilayah private ya, wilayah keluarga ya. Ini juga menjadi satu fenomena, bahkan menjadi fakta sosial ya yang kita alami. Khususnya di negara-negara kawasan negara berkembang itu banyak sekali. Jadi dan selalu aktual karena di mana isu-isu berkaitan dengan rumah tangga itu kan melibatkan banyak hal ya, banyak aspek ya, terutama misalnya berkaitan dengan anak ya, hak asuh anak, kemudian bagaimana masa depan anak ya. Kalau itu terjadi konflik kedua belah pihak ya, artinya yang tidak kita harapkan itu muncul ya, karena
perbedaan, sudah prinsip sudah tidak sejalan, nilai-nilai tidak sejalan, maka menimbulkan satu konflik yang tidak diinginkan itu terjadi, bahkan itu sulit didamaikan misalnya. Nah sebenarnya anak bisa menjadi agen pendamai ya kalau bisa diperankan itu ya untuk melakukan itu. Tapi kalau tidak, misalnya hak apa saja yang harus diberikan, ya tentu hak bagaimana hidup ya anak itu ke depannya, itu siapa yang harus nyaman. Kalau itu anak sebelum 18 tahun ya, aturan negara kita ya itu kan dia nyatakan belum dewasa, itu harus dijamin oleh orang tuanya. Artinya apa? Segala ya saat itu jawab terhadap anak yang dimilikinya untuk sampai dia bisa dewasa nanti di usia 17 tahun. Nah itu aturan atau ketentuan usia ya, kalau kita itu ketentuan negara. Ya kalau harapannya ya berkelanjutan selama anak itu belum mandiri, ya harapannya bisa ditanggung. Nah itu yang pertama, itu hak hidup atau tanggungan kehidupan sehari-hari, misalnya biaya kehidupan dia ya selama hidup itu dipastikan harus dijamin ya oleh kedua belah pihak. Harapannya kedua belah pihak ya tidak hanya si laki-laki tapi juga si perempuan ya saling mendukung ya, meskipun konflik itu yang terjadi itu atas perbuatan antara mungkin istri atau sang suami dan sebagainya, atau salah satu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya pendidikan ya, kalau itu masih usia sekolah ya, nah itu hak pendidikan itu harus dipastikan. Maka kalau bisa disiapkan ya tabungan anak untuk pendidikan ya, supaya tidak bermasalah pendidikannya ya. Mungkin kalau tidak dapat beasiswa kan harus ditanggung juga oleh orang tua. Maka hak anak pendidikan itu dipastikan mereka jangan sampai terlantar pendidikannya, karena itu menjadi masa depan penting ya bagi si anak itu nanti menggapai masa depan, cita-citanya itu lewat pendidikan. Dia harus mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Maka jangan sampai dia putus sekolah. Ya itu sangat memprihatinkan, jangan sampai terjadi, dan itu yang harus diperjuangkan. Nah yang ketiga tentu juga yang tidak kita harapkan, kesehatan. Maka munculnya BPJS ya, maka anak-anak itu perlu didaftarkan BPJS. Saya rasa sudah ada kesadaran ya seluruh masyarakat ya, bagi anak-anak ada BPJS kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau sakit minimal tidak berbayar ya. Masalah sakit-sakit yang cukup berat itu sudah BPJS yang akan nanggung. Artinya setidaknya itu menjadi tanggung jawab orang tua ya untuk BPJS kesehatan. Nah 3 pokok ini yang penting ya. Nah, ini yang harus kita jamin, yang harus menjadi prioritas ya, prioritas minimal ya, selain yang lainnya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Saya rasa ini menjadi pendidikan di keluarga ya, pendidikan anak ya, dan itu perlu diperjuangkan bersama-sama ya, meskipun yang konflik itu orang tuanya ya, ya anaknya kan menjadi korban ini ya, kasus yang paling sederhana. Nah ini banyak terjadi ya di negara kita ya, bahkan di negara-negara yang lain ya. Jadi tidak hanya di negara Indonesia, ini seluruh negara itu mengalami ya. Misalnya negara-negara maju pun sering terjadi. Hanya masalah-masalah itu mereka punya sistem yang lebih baik ya, dibawa ke konselor ya, kemudian ditangani dan dijamin oleh negara. Negara menyekolahkan ya, kesehatan pendidikan dijamin ya, meskipun orang tuanya sedang bertikai atau berkonflik. Nah di Indonesia belum cukup stabil ya, sistem-sistem atau beberapa sistem itu belum menjadi satu habitus ya, budaya ya. Maka penanganan cukup lambat untuk sebagian hal ya, tapi akan cepat untuk hal-hal yang lain. Nah ini peran-peran ini harus kita tahu, kita sadari. Nah ini kasus-kasus yang ada di negara ya, hampir semua negara itu mengalami kalau kasus-kasus masalah konflik keluarga. Nah ini bahkan di negara Korea itu kalau kita lihat film drama Korea, muncul kan konflik keluarga. Banyak muncul banyak konflik. Tapi kita tidak pernah lihat bagaimana penanganannya kan, hanya lihat konfliknya. Benar. Nah, ini yang tidak bagus juga di sisi lain. Tapi ini potret sebenarnya, potret kehidupan. Ya, gitu. Oke, untuk terakhir nih Mas, di sesi terakhir sebelum jam 12 nih ya Mas, sudah mepet nih. Mungkin pesan Mas perempuan dalam situasi konflik untuk sahabat Sonora. Ya, saya rasa pendidikan menjadi ujung tombak penting ya, karena dengan pendidikan kita memampukan ya, memberdayakan masyarakat yang berkualitas. Kalau kita bisa melahirkan satu masyarakat ya, individu nanti ketika menghadapi satu masalah-masalah yang sifatnya pelik ya, kompleks
ini kita bisa tahu jalan keluarnya. Nah, maka lewat pendidikan inilah kita akan melahirkan manusia-manusia yang tercerahkan, ya, manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang berkarakter, dan manusia-manusia yang solutif, ya, bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada dan bisa menjawab tantangan zaman. Nah, disitulah menjadi titik tolak penting, ya, bahwa muara dari persoalan itu bagaimana pendidikan itu berkualitas, supaya apa, masalah yang terjadi itu bisa diatasi dan bisa dicari solusi, karena kita sudah dipersiapkan lewat pendidikan yang memadai, pendidikan yang terbaik, dan bisa melahirkan generasi yang cerdas dan terdidik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Hastangka atas perbincangan hari ini dan juga pesannya untuk sahabat Sonora pada hari ini yang sudah bergabung dan juga yang sudah mendengarkan Teras Kota edisi Rabu 23 Maret 2022. Terima kasih Mas Hastangka sudah baik, sama-sama, datang Mbak dan Tia. berbagi informasi. Hati-hati di jalan dan juga sehat selalu ya Mas Hastangka. Ya, sama-sama. Dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kita bersama Mitra Wacana dengan tema yaitu pendidikan dan perempuan dalam situasi konflik. Dan yang sudah hadir tadi bersama Mas Hastangka selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, peneliti ahli muda. Dan juga terima kasih atas sahabat Sonora yang sudah bergabung bertanya di 081754832000. Dan selanjutnya sahabat Sonora akan ada program AMKM Siang yang akan menemani sahabat Sonora hingga pukul 14 nanti, dan tetap dengarkan 97,4 Sonora FM Yogyakarta.